Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat-sehat ya, Alhamdulillah. Kita belajar lagi dengan matematika hari ini ya. Hari ini lanjut lagi, kemarin sudah belajar keliling, persegi, dan persegi panjang. Sudah tahu bedanya persegi dan persegi panjang ya. Kalau persegi hanya memiliki sisi, keempat sisinya disebut sisi. Tetapi kalau persegi panjang, sisi yang panjang namanya panjang, sisi yang lebih kecil namanya lebar ya. Jadi tidak boleh terbalik-balik lagi ya. Sekarang sudah tahu kalau persegi memiliki 4 sisi, persegi panjang memiliki 2 panjang dan 2 lebar ya. Sekarang kita lanjut ke segitiga. Di sini segitiga ada banyak macamnya ya. Kalau berdasarkan sudutnya, pada bagian yang atas, baris atas itu, segitiga dibagi menjadi 3. Ada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang memiliki sisi sama panjang. Sisinya segitiga kan ada 3. Dan kalau segitiga sama sisi, semua sisinya sama panjang. Dibuktikan dengan atau bisa dilihat dengan tanda strip yang ada pada sisi masing-masing ya. Ketiganya memiliki strip, artinya sama besar ya. Kemudian untuk segitiga sama sisi, semua sudutnya juga sama besar, yaitu 60 derajat. Makanya segitiga sama sisi masuk ke dalam bangun segi banyak beraturan ya. Lalu berdasarkan sudutnya lagi ada berdasarkan panjang yang pertama ya. Yang pertama ini adalah berdasarkan panjang sisinya, bukan berdasarkan sudut. Kalau berdasarkan sudut yang ada di bawah itu, Ibu salah Afan tadi ya. Lalu yang kedua berdasarkan panjang sisinya adalah segitiga sama kaki. Kalau tadi segitiga sama sisi yang semua sisinya itu sama panjang, sudutnya sama besar. Tetapi kalau sama kaki, segitiga sama kaki, hanya 2 sisi yang sama, yaitu sisi yang sebelah sini, sini dan sini ya. Ini dan sini, itu yang sama panjang. Kalau sudutnya, sudut yang sebelah sini sama dengan sudut sebelah sini ya, seperti itu. Sudut yang sebelah sini berbeda lagi. Kemudian ada segitiga sembarang. Kalau segitiga sembarang, anak-anak bisa perhatikan stripnya berbeda-beda. Ini stripnya 1, yang ini stripnya 2, yang ini stripnya 3. Berarti tidak sama panjang semuanya, tidak ada yang sama panjangnya ya. Kalau stripnya sama, yaitu misalnya stripnya 1, segitiga sama kaki yang sama, berarti dapat strip 1 juga. Tapi kalau segitiga sembarang, semuanya berbeda, makanya stripnya ada yang 1, 2, dan 3. Begitu pula dengan sudutnya, karena sudutnya juga tidak sama besar semuanya, ketiganya itu berbeda, maka tandanya juga di sini bentuknya seperti ini, kemudian sebelah sini bentuknya seperti ini, dan sebelah sini bentuknya seperti ini. Jadi berbeda-beda. Itu adalah segitiga sembarang. Seperti itu. Kalau berdasarkan sudutnya ada yang namanya segitiga siku-siku. Dia memiliki, nah ini namanya sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu adalah 90 derajat ya anak-anak ya. Kemudian ada yang namanya segitiga tumpul. Segitiga tumpul berarti sudutnya lebih besar dari, ada salah satu sudutnya yang lebih besar dari 90 derajat. Kemudian ada segitiga lancip, yaitu ketika ketiga sudut dari segitiga kurang dari 90 derajat. Ya, jadi lancip. Kalau kurang dari 90 derajat lancip, lebih besar dari 90 derajat adalah tumpul. Sama dengan 90 derajat siku. Jadi kalau di persegi dan persegi panjang, semua sudutnya adalah sudut siku-siku ya. Tetapi untuk persegi panjang, tidak semua sisinya sama panjang, sehingga dia bukan bangun segi banyak beraturan ya. Kalau persegi kita tahu dia termasuk segi banyak beraturan.
aturan seperti itu anak-anak ya. Kemudian keliling segitiga itu tinggal tambahkan sebenarnya semuanya, itu sisi tambah sisi tambah sisi, ketiga sisinya ya. Kalau misalnya segitiga sama sisi kan semuanya sama ya, sama, tinggal kali 3 saja atau tambahkan saja seperti itu ya. Jadi untuk segitiga tinggal tambahkan semua sisinya. Kalau anak-anak perhatikan ada segitiga sama kaki, berarti ada 2 sisi yang sama ya. Jadi jangan bingung kalau segitiga sama kaki kok cuma 2 yang diketahui ibu, yang satu nggak diketahui ya karena sama kaki, satunya sudah ada, tinggal melihat sebelahnya seperti ini, berarti besarnya juga sama karena dia sama kaki. Segitiga sama sisi, ibu ini sisinya yang diketahui cuma 1, segitiga sama sisi ya nggak apa-apa karena memang cuma 1, semuanya kan sama sisi ya. Jadi anak-anak perhatikan bentuk segitiganya seperti itu. Kemudian coba kita latihan ya. Coba lihat di buku anak-anak. Di buku anak-anak pada halaman 124 ya. Di situ contoh segitiga sama kaki. Diminta untuk mencari kelilingnya. Ya, contohnya ada pada buku anak-anak halaman 124. Di situ ada segitiga sama kaki yang diketahui salah satu panjang kakinya. Kemudian ada kemudian ada alas segitiganya itu juga diketahui. Ini mohon maaf gambarnya tidak terlihat rasional. Yang 16 cm malah lebih pendek dari 8 cm ya. Mohon maklumnya di sini karena ya memang sulit juga untuk membuat segitiga dengan garis supaya tepat ya anak-anak. Jadi di sini keliling segitiganya adalah ya ini, sisi tambah sisi tambah sisi. Nah, sisinya kan yang sebelah 8 cm, berarti sebelahnya juga sama ya. Sisi yang punya strip ini juga 8 cm, kemudian alasnya ini 16 cm, berarti 8 ditambah 8 ditambah 16 sama dengan 32 cm, sehingga keliling segitiga tersebut adalah 32 cm. Kemudian lagi contoh lainnya. Kemudian ada segitiga sama sisi, ini misalnya ya gambarnya seperti itu, stripnya anggap saja lurus ya, di situ stripnya tidak rapi. Panjang sisinya adalah 10 cm yang diketahuinya 1, karena memang semua sisi otomatis semuanya sama ya. Nah, yang ditanya keliling segitiga, berapakah keliling segitiga tersebut? Ya tinggal kita hitung, tambahkan semuanya saja ya. Jadi kan keliling adalah sisi tambah sisi tambah sisi. Di sini karena di sebelah sini 10 cm, di sini juga 10, di sini juga 10 cm. Jadi kelilingnya adalah sama dengan 10 tambah 10 tambah 10 cm, yaitu hasilnya 30 cm ya. Kalau misalnya yang ditanyakan adalah sisinya, misalnya di sini yang diketahui ya ini Ibu ganti, misalnya yang diketahui di sini keliling sama dengan misalnya 21 cm. Kemudian anak-anak diminta untuk mengisi di sini ini ya, di sini berapa, kemudian di sebelah sini juga berapa cm.
Sini juga berapa sentimeter. Ini caranya gimana? Nah, ditanya sisi lainnya. Kelilingan sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi. Kelilingnya di sini adalah 21 cm. 21 cm. Sisi yang diketahui pertama adalah 8. Nah, sebelahnya pasti juga 8 karena sama kaki. Jadi kita tinggal mencari sisi yang alas, yang bawah itu. Tambah sisi berapa? Di sini masih 21 sama dengan 8 tambah 8 adalah 16 ditambah sisi. 16-nya pindah ruas ke sebelah kiri sehingga menjadi 21 dikurangi 16 ya, karena dia tadinya plus pindah ruas menjadi minus atau dikurangi. Plus itu ditambah. Sisi yang ditanyakan berarti adalah 5 cm. Sisi lainnya ya, yang di sini adalah 5 cm sebelah sini karena sama adalah 8 cm. Kemudian kalau yang sama sisi misalnya diketahui keliling sama dengan adalah 69 cm. Berapakah? Yang ditanya adalah sisi segitiga. Ya, tinggal kita masukkan. Jawabnya adalah kelilingnya di situ sama dengan 69. Kemudian sisinya, karena sisinya segitiga sama sisi sama, sehingga jadi 3 kali sisi ya. Nah, angka 3 ini pindah ruas ke sebelah kiri sehingga menjadi dibagi. Kan sisi yang ruas sebelah kanan 3-nya itu dikali karena dia nyebrang, istilahnya ya. Gimana? Jadi dia harus ada syaratnya, yaitu tandanya berubah, kebalikannya yang sebelah kanan ya. Kenapa jadi titik? Ya, 69 bagi 3, 3-nya sudah pindah, tinggal S atau sisinya. 69 bagi 3, 6 bagi 3, 2, 9 bagi 3, 23 cm. Jadi semua sisi pada segitiga tersebut adalah 23 cm. Di sini 23 cm. Kemudian di sebelah sini juga 23 cm. Sebelah sini juga 23 cm. Seperti itu. Ya. Itu tadi untuk keliling segitiga. Kemudian sebenarnya di segitiga siku-siku ada sifat istimewa yang dimiliki oleh khusus segitiga siku-siku ya. Jadi kalau segitiga siku-siku di sini kan ada sisi yang terpanjang. Sisi terpanjang itu yang ini loh anak-anak. Nah, sisi terpanjangnya itu adalah yang sebelah sini nih ya. Ini sisi terpanjang pada sebuah segitiga siku-siku. Biasanya sifat istimewa ini akan ditanyakan. Yang ditanyakan adalah sisi terpanjangnya. Di situ kalau misalnya anak-anak mau mencari asal mula rumus yang ketemu untuk mencari sisi terpanjang itu ada pada halaman 123 ya. Jadi di situ 123 itu ada satuan luas pada sisi yang panjangnya A, yaitu satuan luasnya bisa dihitung berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Luasnya satuan luas pada sisi yang
A itu adalah 9. Kemudian sisi yang B, satuan luasnya adalah 4 kali 4 ada 16. Sehingga di satuan luas yang sisi C, dia ketemu adalah 5 kali 5 ya, 5. Coba hitung, itu kotaknya jumlahnya 25. Nah, 25 ini adalah penjumlahan hasil dari 9 dan 16, betul? Betul. Jadi, untuk mendapatkan sisi terpanjangnya itu caranya adalah sisi yang A di pangkat 2 ditambah sisi B di pangkat 2 mendapatkan C pangkat 2. Nah, dari situ kita ketemu kalau mau mencari sisi yang terpanjang yaitu yang C itu ya, sisi C, akar pangkat dari A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Tetapi mungkin sebelum itu Ibu minta mungkin sebelum kita masuk itu anak-anak harus hafalkan anak-anak harus hafalkan ya bilangan pangkat kuadrat dari 1 sampai 10 itu harus hafal ya. 1 pangkat 1 adalah 1 pangkat 2 adalah 1 dikali 1 sama dengan 1 ya. 2 pangkat 2 adalah 2 dikali 2 sama dengan 4. 3 pangkat 2, 3 dikali 3 sama dengan 9. Bukan 3 dikali 2 ya. 3 pangkat 2 tidak sama dengan 6. Tetapi 3 pangkat 2 adalah 3 dikali 3. Ibu tulis. 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 kali 3 yaitu 9 ya. Bukan 3 dikali 2 sama dengan 6, ini salah ya. Begitu pula dengan 4 kali 4 kuadrat itu sama dengan 4 dikali 4 sama dengan berapa? 16. Bukan 4 kali 2 ya, bukan ini. 4 kuadrat atau 4 pangkat 2 adalah 4 dikali 4 ya. Ini 1 sampai 10 harus hafal. Padahal nanti kedepannya anak-anak harus menghafal minimal sampai 20 kuadrat ya. Ya, kita perhatikan dulu di sini. 1 pangkat 2 sama dengan 1, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 3 pangkat 2 sama dengan 9, 4 pangkat 2 16, 5 pangkat 2 kan 5 kali 5 25, 6 pangkat 2, 6 kali 6 36, 7 pangkat 2, 7 kali 7 49, 8 pangkat 2 64, 9 pangkat 2 81, 10 pangkat 2 adalah 100. Ini adalah dasar untuk anak-anak nanti menaksir ya pangkat 2 yang nilainya lebih besar. Di sini ada 11 pangkat 2 121. 144 adalah 12 pangkat 2. Pangkat 2 disebut juga kuadrat ya. 13 kuadrat 169, 14 kuadrat 196, 15 kuadrat 225, 16 kuadrat 256, 17 kuadrat 289, 18 kuadrat 329, 19 kuadrat 361, dan 20 kuadrat adalah 400. Ibu ini menghafalnya sungguh sangat sulit buat saya. Jangan seperti itu ya, jangan pernah membatasi diri untuk tidak bisa ya. Itu kalau membatasi diri itu tidak boleh ya. Misal, aduh itu susah. Nah, ibu paling gak suka kalau misalnya ada yang seperti itu. Kalau ada yang seperti itu berarti dia tidak mensyukuri apa yang sudah Allah berikan ya. Allah memberikan kita, Masya Allah, kesehatan. Kita diberi kesehatan mata, otak, semuanya lengkap ya. Jadi kita kalau belum mencoba tidak boleh mengeluh, tidak boleh aduh susah. Nah, itu gak boleh. Tidak boleh membatasi
kemampuan kita ya. Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin, apalagi ini ringan ya. Seperti itu. Caranya pasti ada caranya. Jadi di sini sebenarnya ada cara menghitungnya, cuma nanti itu insya Allah akan disampaikan ke pertemuan yang akan datang. Di sini anak-anak untuk cepatnya saja ya. Jadi kita ambil titik tengahnya. Titik tengahnya kan ini 15. Ya. Ibu ulangi. Titik tengahnya ini kan adalah 15 ini. Ya. 15 ini anak-anak harus hafal 225. Kemudian ada titik akhir 20 pangkat 2 adalah 400. Yang awal juga 121, ini anak-anak harus hafalkan. Jadi kalau misalnya ada bilangan 361 itu akar kuadrat dari berapa? Anak-anak perhatikan. 361 itu lebih besar atau lebih kecil dari 225? Lebih besar ya. Otomatis dia sudah lewat dari 15, berarti sekitar 16, 17, 18, 19 kuadrat ya. Jadi setelah itu anak-anak perhatikan bagian belakangnya ini, 1, angka 1 ini. 361 kan belakangnya adalah 1. Nah, pada pangkat 2 ini yang belakangnya angka 1 itu apa? Adalah yang belakangnya angka 1 adalah angka 1 dan angka 9. Yang belakangnya angka 1 adalah pangkat 1 pangkat 2 dan juga 9 pangkat 2. Kan tidak sekitar 11 sampai 15 Ibu, berarti sekitar 16 sampai 19, dan yang memungkinkan adalah 19 berarti Ibu. Iya betul, berarti 361 adalah akar pangkat kuadrat dari 19. Jadi anak-anak hafalkan tengahnya dan lihat angka akhirnya ya. Seperti itu. 289 itu kan melewati 225, berarti lebih dari 15. Belakangnya yang angka 9 itu kalau enggak 3 apa? 7 ya. 3 kan berarti di atasnya 225 Ibu, berarti 7 ya, 17 ya, seperti itu. Sebenarnya mudah, cuman anak-anak tetap harus berlatih supaya lebih tertanam di otak. Ya, demikian untuk tugasnya nanti disampaikan menyusul. Untuk materi hari ini insya Allah nanti anak-anak ada tugas menghafal pangkat 2 dan juga tugas menghitung keliling segi 3. Demikian Ibu sampaikan untuk materi hari ini matematika. Jika ada salah kurang Ibu mohon maaf. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum.